Oke, sebelum kita melanjutkan ke pengolahan data Apotheker, nah sebelumnya kita mau tambahkan satu fitur lagi, yaitu untuk record set navigation bar ya, atau untuk bar navigasinya. Nah, nanti kita akan membuat untuk navigasi per 10 data ya. Ya, terserah kita sih mau bagi 5 data juga bisa. Nah, ini kita ambil dulu scriptnya. Kita ambil di sini. Nah, di sini. Nah, ini kita untuk script yang dari sini sampai Nah, sampai sini kita itu buat halaman baru ya, buat file baru. Nah, jadi kita copy dulu. Oke, setelah itu kita ke Visual Studio Code. Nah, di sini. Oke, kita sudah sampai. Nah, lalu di bagian assets yang luar ya, kita cari assets. Di atas. Kita tutup dulu yang tidak pakai. Nah, di sini. Nah, kita buat file baru dengan nama navtab.php. Oke, sudah. Nah, lalu kita tinggal tempatkan saja scriptnya di sini. Nah, ini ya, kita sesuaikan ya dengan tabel kita. Kalau namanya my table juga berarti sama ya. Oke. Nah, lalu kita ambil juga yang di bawahnya ini. Kan ini tadi sudah. Nah, ini query. Nah, ini kan fungsi, berarti kita tempatkan di dalam atribut global kan. Nah, kita ambil. Oke, sudah. Kita tempatkan di dalam atribut global. Kita tempatkan di paling bawah sini. Berarti di sebelum tutup PHP sini. Jadi di sini. Oke. Sudah include connector ya. Oke, sama include connector. Oke, lalu kita ambil lagi yang di bawahnya. Nah, ini. Yang ini kita tempatkan di halaman view-nya ya. Oke, langsung saja kita tempatkan. Nah, ini misalkan kita tempatkan di keahlian dokter ya, karena di karyawan dan pasien sebelumnya saya sudah pernah menambahkannya. Nah, jadi saya lanjut ke keahlian dokter. Berarti kita masuk ke view di atas, di bawah. Ini view data keahlian dokter. Data keahlian dokter di sini. Nah, di sini kita langsung tempatkan di paling atas ya. Nah, oke. Lalu untuk jumlah data per halaman ini ya kita tentukan kita mau buat setiap halaman itu ada berapa data yang ditampung. Misalkan di sini 10, nanti kita biarkan dulu 10 ya. Oke, kita buat 10. Nah, ini select bintang from, kita lihat nama tabelnya. Dan tabelnya itu keahlian dokter. Nah, ini keahlian dokter. Select bintang from
Alfian dokter. Oke, ini sudah betul jumlah halaman sel, jumlah data dibagi jumlah data per halaman. Nah, ini jumlah data ya, jumlah data keseluruhan ya. Kalau misalkan kita punya 20 ya, berarti 20 dibagi 10. Berarti ada dua kolom ya gitu. Ada satu kolom pertama ya, dia menampung 10 data, kolom kedua dia menampung 10 data setelahnya. Kalau misalkan ada 16, berarti kolom pertama 10, kolom kedua 6. Seperti itu. Halaman aktif isn't get page. Nah, lalu ini juga sama, jumlah data per halaman dikali halaman aktif. Nah, lalu ini kita tinggal ganti saja dengan nama tabel yang kita mau ya. Kalian dokter order by nama ya, atau kita lihat di sini nama, dia kalian dokter nama ya, berarti betul nama, limit, awal data, jumlah data per halaman. Oke, untuk ini sudah betul, kita save dulu, save all. Nah, lalu kita ambil lagi yang di bawah. Nah, ini ganti perulangan while di halaman field di atas dengan di atas tag tr. Kita ambil ini. Nah, ini kita tempatkan di atas. Nah, di bagian sini kita hapus dari buka PHP ini sampai tutup. Nah, jadi nomor sama dengan 1 juga kita ganti ya, kita ganti dengan ini. Oke, sudah, kita save dulu. Oke, sudah, kita coba testing dulu. Sudah di save. Oh, sudah. Ini kita belum panggil daftarnya. Oke, jadi saya jelaskan ulang, jumlah data per halaman ini ya menentukan jumlah data per halaman ini itu mau berapa ya. Misalkan ini saya kasih 10. Nah, untuk jumlah data ini dia akan count ya, count jumlah data pada tabel tertentu ya, karena di sini keahlian dokter berarti ya keahlian dokter ya. Oke, lalu ada jumlah halaman, dan ini dia akan menentukan jumlah data akan dibagi dengan jumlah data keseluruhan ya. Jumlah data keseluruhan dibagi dengan jumlah data per halaman. Jadi kalau misalkan datanya ada 20, berarti per halamannya itu kan ada 10, berarti 20 per 10 berarti ada dua navigasi ya. Nanti ada 1 dengan 2. Nanti kalau misalkan kita kedua, nanti dia akan menuju ke 10 data berikutnya. Oke, lalu jumlah halaman aktif, halaman aktif ini yang menentukan halaman aktifnya ya. Oke, awal data ini ada perhitungannya, jumlah data per halaman dikali halaman aktif. Nah, ini dikurang dengan jumlah data per halaman. Nah, untuk data ini ya query-nya ya, select bintang from kalian dokter order by nama, limit, bla bla bla. Oke. Nah, lalu tadi juga kita sudah menempatkan ini ya, dan ini pastinya ada hubungannya dengan ini ya. Oke, kita panggil dulu. Sebelumnya kita lihat dulu di get lagi navtab tadi di bawah. Oh, ini navtab ini sudah betul atau belum? Sudah ya. Oke, kita kalau di atribut global ini sudah konektor. Oke, ini konektor juga, berarti oke. Sebenarnya kita panggil
navtabnya di halaman view kalian dokter. Nah ini di sini kita buat include tanya PHP include keluarnya 2 kali ya, assets garing navtab.php. Oke, titik koma dan tanya user. Nah setelah itu kita coba testing. Oke, di sini sudah ada ya, karena cuman satu saja tuh, makanya cuman satu ya. Coba kita ganti jadi 5 misalnya. Oke, berarti kita naik ke atas. Nah, ini 5. Oke, kita reload. Nah ini jadi 2 kan, ada 5 data saja yang tertampung ya. Nah ini ketika kita pindah ke 2, nah ini yang menunjukkan 5 data berikutnya. Oke, saya ganti lagi ke 10. Oke, kita reload. Kita buat dulu jadi 5. Nah ini, lalu kita kembali lagi ke pertama, baru kita kembalikan jadi 10. Nah begini. Oke, kita save all. Nah di sini, nah ini sudah jadi ya. Oke, nah selanjutnya kita coba buat lagi di satu halaman ya. Kalian dokter sudah poli. Nah poli lumayan banyak juga nih. Coba kita buat untuk poli lagi. Nah kita langsung saja ke data poli. Nah di sini kita tempatkan script yang ini juga ya. Nah nav ini sampai bukan, sorry, karena kan di sini kita sudah buat kan di navtab, jadi tidak perlu lagi. Nah ini kita tinggal tempatkan yang ini dengan yang ini saja ya. Oke, kita tempatkan di paling atas. Nah ini misalkan kita kasih jumlah data per halamannya tuh 5 data per halaman. Nah, tapi ini ada 12 ya. Nanti kita kasih yang 5 saja. Nanti kalau ada perubahan ya tinggal kreasinya kita saja sih, mau buat berapa juga. Oke, ini sel bintang from poli. Oke, lalu di bawahnya sel bintang from poli order by nama poli kayaknya. Coba kita lihat di tabel poli, nama poli betul, order by nama poli. Nah lalu kita tempatkan lagi yang ini. Oke, tempatkan di sini. Kita hapus dari buku KPP sampai tutupnya. Oke, nah ini sudah. Oke, kita lihat tabelnya sudah sesuai ya, nama poli. Oke, kita save all, lalu kita testing. Oke, di sini kita belum panggil di bagian paling bawah. Nah di sini lebih kecil tandanya PHP include, dia keluar 2 kali. Oke, lalu ke assets garing navtab.php titik koma dan tanya user. Kita save all. Nah lalu kita reload. Nah ini sudah jadi, ada 3 ya, karena ada 12 record ya.
dan masing-masingnya itu memuat 5 record. Nah, coba kita ganti ke 6 saja ya supaya lebih. 6 file save all. Nah, kalau 6 berarti dia cuma 2 ya. 6, lalu di sini 6 sisanya. Coba kita samakan saja 10 ya. Oke, 10. Oke, ketika kita reload, nah ini ada. Nah, yang pertama dia menampung 10 data pertama ya, karena ini cuma 12 ya. Di halaman kedua dia cuma ada 2 ya, yaitu saraf dengan THT. Oke, jadi ya begitulah cara untuk menambahkan navigasi, bar navigasi pada setiap halaman ya.